Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berbincang pada hari ini untuk membahas tentang implementasi kebijakan publik. Sebelumnya saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri. Saya Endang Chandrawini. Dan saya Nesya Diana Griana. Gimana kabarnya Mbak Nesya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Chandra. Ya siap ya. Baiklah langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang tentang implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam peningkatan kualitas anak dengan pemberian informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan pada anak. Di mana Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 itu sendiri adalah perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, BKKBN tidak hanya mempunyai tupoksi sebagai penyelenggara bidang keluarga berencana saja, tetapi juga mencakup tentang bidang kependudukan melalui program peningkatan mutu sumber daya manusia dalam keluarga. Benar sekali Mbak Chandra. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dan untuk mewujudkan harapan tersebut, maka kebijakan pembangunan harus diserasikan melalui program-program yang tepat. Ya, salah satunya akan kita bahas di sini, yaitu kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Di sini ada 4 elemen. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas anak, yang kedua peningkatan kualitas remaja, yang ketiga peningkatan kualitas hidup lansia, dan yang keempat pemberdayaan keluarga. Di mana dari keempat elemen yang saya sebutkan tadi, yang pertama peningkatan kualitas anak, di mana di situ ada kelompok kegiatan BKP yaitu Bina Keluarga Balita, yang kedua adalah BKR Bina Keluarga Remaja, lalu BKR Bina Keluarga Lansia, betul, dan UPPKA Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Dan yang akan kita bahas di sini yaitu implementasi kebijakan dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang peningkatan kualitas anak melalui pembentukan SOTH. Jadi melihat pentingnya sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing, maka adanya program SOTH tidaklah sangatlah penting. Mohon dijelaskan apa itu SOTH Mbak Nesya? Oke, baik. SOTH sendiri adalah singkatan dari Sekolah Orang Tua Hebat, di mana SOTH itu adalah proses belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan pembentukan karakter positif pada anak, terutama di kelompok BKB, Bina Keluarga Balita. Jadi seperti itu Mbak Chandra. SOTH itu sebenarnya salah satu program dari BKKBN di mana pada tahun ini kita serentak harus membentuk SOTH di setiap desa. Terima kasih, penjelasan yang cukup baik. Untuk SOTH sendiri, apakah pelaksanaannya seperti sekolah-sekolah pada umumnya, dan siapa saja peserta SOTH itu sendiri? Baik, Mbak Chandra. Di sini kita akan jelaskan ya sedikit tentang apa itu SOTH dan bagaimana proses pembelajaran di dalamnya. Jadi SOTH itu sendiri pesertanya terdiri dari orang tua yang memiliki balita, Mbak Chandra. Jadi itu menjadi sasaran kita, di mana di SOTH itu sendiri akan ada pembelajaran-pembelajaran yang akan diberikan kepada orang tua untuk pembekalan mereka membina keluarga, terutama untuk mendidik anak-anaknya untuk menjadi SDM yang berkualitas. Jadi di dalam SOTH itu sendiri ada beberapa pembelajaran yang akan diberikan. Jadi ada kurikulum dalam SOTH itu sendiri, di mana ada 14 kali pertemuan dalam setiap SOTH, setiap minggunya. Jadi diharapkan SOTH itu sendiri akan selesai dalam kurun waktu 3 bulan.
Jadi ada 14 kali pertemuan, jadi setiap minggu kita mengadakan pertemuan dan diharapkan pertemuan itu dilaksanakan pada saat pelaksanaan pertemuan di kelompok PKB di Bina Keluarga Balita, di mana ada banyak materi pembelajaran yang akan diberikan pada SODH itu sendiri. Yang pertama, pertemuan awal, yaitu perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Dengan pertemuannya itu sendiri di mana itu Mbak Nesya dilaksanakannya? Nah, jadi dari hasil orientasi kemarin kita terhadap kader-kader PKB yang ada di Kabupaten Nganjuk, alhamdulillah pertemuan ini bisa dilaksanakan di balai desa, di balai desa masing-masing desa, dan dengan jumlah peserta minimal 20 orang. 20 orang. Jadi itu terdiri dari orang tua yang memiliki balita sendiri. Jadi yang pertama pertemuannya itu perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Untuk pertemuan pertama, minggu pertama Mbak Chandra. Untuk pertemuan kedua, memahami konsep diri yang positif dan konsep pengasuhan. Lalu peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Selanjutnya menjaga kesehatan anak usia dini. Lalu pemenuhan gizi anak usia dini. Perilaku hidup bersih dan sehat. Stimulasi gerakan kasar dan gerakan halus, komunikasi aktif, komunikasi pasif, dan kecerdasan. Itu ya pertemuan 8. Lalu yang ke-9, menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial. Lalu pengenalan kesehatan reproduksi pada anak usia dini, perlindungan dan partisipasi anak, menjaga anak dari pengaruh media, pembentukan karakter anak usia dini, dan penilaian akhir pembelajaran itu nanti ada post test Mbak Chandra. Jadi dari tes-tesnya ya, dari awal kita ada tes juga, di akhir pembelajaran nanti kita pasti ada post test. Dan itu kita sudah siapkan sesuai dengan buku panduan dari BKKBN pusat. Ya, dari penjelasan Saudara Nesya tadi saya sangat tertarik pada salah satu materi pembelajaran tentang menjaga anak dari pengaruh media. Seperti yang saat ini banyak dikeluhkan oleh orang-orang tua di luar sana, termasuk saya sendiri juga. Itu gimana cara menanggulangi pengaruh dari media dalam pembelajaran SOTH tersebut? Betul, tadi kita jelaskan ya, dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-14 itu kan banyak sekali materi yang diberikan pada SOTH itu sendiri, sekolah orang tua hebat. Semuanya sebenarnya sangat menarik Mbak Chandra, tapi salah satu memang menjaga anak dari pengaruh media itu memang yang akhir-akhir ini sedang kita alami. Kebanyakan orang tua yang sekarang kerepotan karena anaknya sudah kecanduan gadget dan sebagainya. Betul. Jadi itu ada di pertemuan 12 kalau tidak salah. Jadi menjaga anak dari pengaruh media itu di dalam materi tersebut nanti kita akan menjelaskan, membahas tentang tantangan pengasuhan anak di era layar. Jadi memang di tahun 2023 ini kan kita mana ada anak yang tidak pegang gadget ya Mbak Chandra, semuanya ya, sudah menggunakan HP. Betul. Jadi kita nanti kita akan membahas dampak positif dan negatif dari gadget itu sendiri pada perkembangan anak, lalu membahas tanda-tanda anak yang kecanduan media itu sendiri bagaimana, dan membutuhkan bantuan atau pendampingan apa tidak. Jadi sejauh mana efek dari pengaruh itu sendiri. Nah, terus membahas peran orang tua dalam mendampingi ketika mereka menggunakan media itu sendiri. Jadi memang kita dalam SOTH itu kita menjelaskan bahwa pentingnya pendampingan terhadap anak. Okay? Jadi yang selanjutnya yaitu kita dapat menyusun contoh perencanaan kegiatan pendampingan pada saat penggunaan media. Jadi nanti diberikan contoh-contoh kasus dan kita bisa langsung praktek ini. Itu menariknya SOTH di situ, dan memang ya, program ini sangat penting kalau saya simpulkan seperti itu. Okay. Jadi kesimpulan dari implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam peningkatan kualitas anak
terutama dalam program SOTH, SOTH adalah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, dan berkualitas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini keluarga Indonesia menghadapi berbagai tantangan ya Mbak Chandra. Di antaranya adalah permasalahan stunting. ya. Jadi hasil studi status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021 menunjukkan status gizi balita stunting di Indonesia mencapai 24,4%. Nah, hal tersebut menunjukkan adanya penurunan dari hasil studi sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebesar 27,67%. Jadi stunting saat ini menjadi perhatian besar pemerintah, Mbak Chandra. Bukan semata persoalan pasca kelahiran, jauh sebelum seseorang anak dilahirkan, proses pertumbuhan sudah terjadi sejak dalam kandungan. Sebuah utama kelahiran. Betul. Oleh karenanya, penanganan stunting sejatinya dilakukan sejak prakonsepsi atau pembuahan, sehingga menjadi hal yang sangat penting bagi calon orang tua untuk merencanakan dan menyiapkan kehamilan secara optimal. Dan di situ bisa kita lihat pentingnya SOTH. Jadi sekolah orang tua hebat itu ditujukan manfaatnya untuk menyiapkan orang tua agar pernikahan yang mereka jalani menjadi lebih matang, apalagi kalau sudah mempunyai momongan seorang anak. Jadi pendidikan usia dini pada anak-anak itu sangat penting, Mbak Chandra. Seperti itu, ya. Jadi implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dirasa sangat penting untuk pembangunan SDM Indonesia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing. Dan itu dimulai dari keluarga. Kebetulan kami berdua berdinas di Dinas BPKB Kabupaten Nganjuk, di mana tupoksi kita adalah tentang keluarga itu sendiri. Dan stunting. Betul. Jadi demikian perbincangan kita pada saat ini. Sementara yang dapat kami sampaikan adalah pentingnya pembangunan SDM Indonesia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing ditunjang dengan adanya program SOTH, sekolah orang tua hebat. Saya kira cukup dari saya. Ada tambahan, Mbak Chandra? Sudah cukup saya kira. Oke. Jadi kita akhiri podcast kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.